lagi dengan saya Zahara Khairina dengan NPM C10190072. Nah, kali ini kita masih membahas salah satu materi dari akuntansi keuangan lanjutan 1, yaitu kita akan membahas terkait transaksi entitas induk dan entitas anak dalam persediaan dan jasa. Nah, pokok pembahasan pada bab ini yaitu adanya transaksi yang melibatkan entitas induk dengan entitas anak ketika kedua entitas tersebut sudah terjadi akuisisi atau sudah terjadi kombinasi bisnis. Yang mana artinya ketika perusahaan induk sudah mengakuisisi perusahaan anak, maka bukan berarti tidak terjadi transaksi di antara perusahaan induk dan perusahaan anak tersebut. Bahkan hal itu terjadi sangat mungkin terjadi transaksi tersebut. Nah, memahami bisnis perusahaan. Motivasi melakukan kombinasi bisnis yaitu salah satunya adalah manajemen laba. Nah, misalnya perusahaan induk menjual barang dagangan secara besar-besaran kepada perusahaan anak dengan tujuan karena ingin meningkatkan angka penjualan. Nah, jika menjelang akhir tahun, penjualan itu dihitung ternyata turun drastis, maka sebabnya adanya transaksi hubungan istimewa antara perusahaan induk dan perusahaan anak. Nah, namun transaksi tersebut itu tidak boleh dimunculkan pengaruhnya di laporan keuangan konsolidasi. Tetapi yang hanya boleh muncul dalam laporan keuangan konsolidasi itu adalah transaksi kepada non-afiliasi selain induk dan anak. Nah, baik adanya transaksi penjualan antara perusahaan induk dan perusahaan anak, perusahaan induk akan tetap melakukan pencatatan sebab itu transaksi penjualan dan itu memiliki bukti. Begitupun perusahaan anak akan tetap mencatat penjualan itu sebagai transaksi pembelian. Nah, masing-masing di pembukuan perusahaan induk dan perusahaan anak akan dicatat dan pada saat menyusun laporan keuangan konsolidasi dalam neraca saldo perusahaan induk termasuk penjualan terhadap perusahaan anak, kemudian pembelian yang dilaporkan persediaan menggunakan sistem perpetual. Maka persediaan yang dilaporkan di neraca perusahaan anak merupakan persediaan yang diperoleh dari perusahaan induk. Nah, sehingga akan timbul proses eliminasi berupa yang pertama yaitu proses eliminasi penjualan yang dilakukan antara perusahaan induk dan perusahaan anak. Yang kedua yaitu jika perusahaan anak membeli persediaan barang dagangan dari perusahaan induk dan barang dagangan tersebut terjual kepada perusahaan non-afiliasi, maka penjualan yang boleh diakui adalah penjualan yang dilakukan perusahaan anak kepada perusahaan non-afiliasi. Nah, laporan keuangan konsolidasi adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang kinerja dan posisi keuangan, termasuk arus kas dari suatu kelompok usaha, bukan dari entitas tunggal, tetapi dari kelompok usaha yang bergabung. Jadi, laporan keuangan konsolidasi mencerminkan laporan keuangan dari entitas induk dan entitas anak, walaupun secara pelaporan perusahaan induk dan perusahaan anak adalah satu entitas pelaporan, kecuali pencatatan yang masih disebut entitas yang terpisah. Nah, berikut transaksi entitas induk dan entitas anak. Yang pertama yaitu entitas induk tidak hanya memiliki entitas anak atau ada beberapa entitas anak. Maka yang dikatakan transaksi dalam ini yaitu barang dagangan itu mengalir dari entitas induk dan entitas anak. Nah, aset tetap ditransfer atau mengalir atau dijual dari entitas induk kepada entitas anak dan begitupun sebaliknya. Yang kedua yaitu antara entitas anak pasti ada transaksi yang melibatkan transaksi antar entitas anak. Nah, soalnya itu ada pentingnya eliminasi atas transaksi antara entitas induk dan entitas anak. Nah, adanya transaksi yang melibatkan entitas induk bertransaksi kepada entitas anak, maka dampak dalam suatu atau pengaruh tersebut tidak boleh dimunculkan, tetapi harus dieliminasi.
Artinya, untuk transaksi entitas induk dan entitas anak dalam kaitannya dengan penjualan persediaan dan pembelian jasa pada perusahaan dagang, di mana entitas induk menjual ke entitas anak atau entitas anak menjual ke entitas induk. Nah, transaksi penjualan persediaan. Dampak yang terjadi terhadap penjualan persediaan yaitu pertama, keuntungan atau kerugian sudah terrealisasi. Nah, yaitu dampak terhadap pencatatan entitas induk dan jurnal eliminasinya, yaitu keuntungan atau kerugian sudah terrealisasi ketika barang dagangan yang dijual entitas induk kepada entitas anak dalam periode yang sama dan sudah terjual seluruhnya oleh entitas anak ke entitas non-afiliasi. Yang kedua yaitu keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi. Penangguhan keuntungan atau kerugian. Yang artinya seandainya entitas induk menjual kepada entitas anak di tahun 2019 sampai di tanggal 31 Desember 2019 ternyata barang dagangan yang dibeli entitas anak dari entitas induk itu belum terjual, maka keuntungan atau kerugian transaksi jual beli antara induk dan anak itu belum terrealisasi sehingga harus ada eliminasi di pencatatan yang dilakukan entitas induk berupa penangguhan keuntungan atau kerugian tersebut. Nah, contohnya itu untuk penangguhan keuntungan atau kerugian jika transaksi hulu maka penangguhannya secara penuh, namun jika di transaksi hilir maka penangguhannya keuntungan atau kerugian itu dipengaruhi oleh persentase kepemilikan saham entitas induk terhadap entitas anak. Nah, sedangkan penjualan yang boleh muncul di laporan keuangan konsolidasi adalah penjualan dari entitas anak ketika menjual kepada entitas non-afiliasi. Sedangkan HPP atau harga pokok penjualan artinya harga perolehan atas barang yang terjual yang boleh muncul di dalam laporan keuangan konsolidasi adalah HPP ketika induk memperoleh barang dagangan tersebut dari entitas non-afiliasi. Nah, kita akan menjelaskan transaksi hulu. Yang pertama yaitu bisa jadi dalam periode tersebut barang dagangan yang dijual dari induk kepada anak semuanya sudah terjual habis. Yang kedua yaitu induk menjual barang dagangan pada anak. Barang dagangan yang dijual dari induk kepada anak sampai akhir periode belum sama sekali terjual, sehingga akan ada penangguhan yang belum terrealisasi yang akan dicatat perusahaan induk sebagai perusahaan yang menjual. Yang ketiga yaitu adanya sebagian dari barang dagangan yang dijual dari induk kepada anak itu sudah terjual atau sudah terjual kepada perusahaan non-afiliasi. Yang kedua yaitu transaksi hilir. Artinya yang menjual barang dagangan adalah perusahaan anak kepada perusahaan induk. Maka pengaruh kepemilikan perusahaan itu pada perusahaan anak sebesar persentase kepemilikan sehingga ketika mencatat keuntungan yang ditangguhkan atau keuntungan yang sudah terrealisasi, maka pencatatannya harus dikalikan dengan persentase kepemilikan. Nah, yang terakhir yaitu transaksi penjualan jasa. Artinya perusahaan induk memberikan jasa kepada perusahaan anak atau perusahaan anak memberikan jasa atau layanan kepada perusahaan induk. Nah, karena tidak adanya hubungan dengan persediaan atau dalam penjualan persediaan dan ada yang belum terjual semua atau hanya terjual sebagian, sedangkan untuk menjual jasa ketika perusahaan induk memberikan jasa kepada perusahaan anak atau perusahaan anak juga memberikan jasa kepada ketika transaksi itu selesai, maka akuntansi sudah 100%. Nah, baiklah itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.